Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKOM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Perkenalkan, nama saya Lukman dari kelas IT 402, Prodi PJJ Informatika, Universitas Cyber Asia. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai data science. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, fungsi, dan pentingnya data science dalam dunia teknologi informasi. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Slide yang pertama, kita akan membahas apa itu manajemen data. Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data yang berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan yang strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan dalam batas-batas hukum dan peraturan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas mengapa manajemen data itu penting. Sekarang, data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data yang berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita masuk ke slide proses manajemen data. Ada 5 langkah untuk kita bisa memproses data. Yang pertama adalah merencanakan. Rancangan pengolahan data, kemudian mengolah data seperti editing, coding entry, dan data cleaning. Kemudian yang ketiga, penyimpanan. Kita harus memiliki storage untuk data yang telah diolah. Kemudian mengatur. Kita harus memfilter data, kemudian mengagregasi, penggabungan data, dan lain-lain. Yang terakhir adalah maintenance. Perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan data. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang apa saja tantangan manajemen data. Berikut adalah tantangan umum dalam manajemen data. Yang pertama, skala dan kinerja. Organisasi memerlukan perangkat lunak manajemen data yang dapat beroperasi dengan efisien, bahkan dalam skala besar. Mereka harus terus memantau dan mengkonfigurasi ulang infrastruktur manajemen data untuk mempertahankan waktu respon puncak, meskipun volume data berkembang secara eksponensial. Yang kedua adalah persyaratan yang berubah. Peraturan kepatuhan yang kompleks dan selalu mengharuskan organisasi untuk terus mengevaluasi keputusan infrastruktur mereka. Selain itu, kebutuhan pelanggan dan bisnis yang dinamis memaksa perusahaan untuk tetap gesit, memastikan kepatuhan hukum, dan meminimalkan biaya. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memulai proses manajemen data di organisasi dimanapun menjadi tantangan yang besar, karena banyaknya volume data bisa membuat kewalahan dan mungkin juga ada perbedaan data antar departemen. Merencanakan strategi manajemen data baru dan membuat karyawan menerima sistem dan proses baru membutuhkan waktu dan usaha. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, dalam slide ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam manajemen data. Berikut ada 4 permasalahan umum yang sering muncul dalam manajemen data. Yang pertama adalah struktur data tidak terstandarisasi, pengkategorian yang kurang tepat, format data yang tidak konsisten, dan adanya duplikat mempersulit dan memperlambat proses pencarian data.
Oleh karena itu, manajemen data harus dibuat secara detail sejak awal. Dengan fokus pada pembangunan struktur dasar yang kuat, hal ini akan memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis di kemudian hari. Yang kedua adalah entry data. Hal ini dapat terjadi jika belum dilakukan otomatisasi saat pendataan. Terlebih lagi apabila proses input masih manual dan menggunakan tenaga manusia yang rentan kesalahan. Yang ketiga, sistem yang masih konvensional. Organisasi yang masih menggunakan kertas atau pencatatan manual rentan mengalami masalah di kemudian hari sebab eh, data dapat tercecer bahkan rusak dimakan waktu. Kemudian yang keempat, data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Sebuah organisasi besar dan memiliki banyak divisi rentan dengan kesalahan atau perbedaan dalam mencatat data. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian pemilteran data atau data filtering. Pemilteran data adalah proses memilih sebagian kecil dari kumpulan data menggunakan subset tersebut untuk mengeksplorasi atau menganalisis pola data. Pemilteran biasanya tidak selalu bersifat sementara. Kumpulan data lengkap tetap disimpan tetapi hanya bagian yang digunakan untuk perhitungan. Pemilteran data biasanya digunakan untuk melihat hasil jangka waktu tertentu, menghitung hasil kelompok atau grup data tertentu, mendeteksi pengamatan yang aneh atau buruk dari analisis. Yang terakhir, melatih dan memvalidasi model statistik yang dibangun untuk suatu analisis. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita masuk ke slide contoh agregasi data. Di sebelah kanan saya ada screenshot dari Excel yang menunjukkan data hasil UTS dan kuis 1 hingga 3 dari STA11 PPKU. Misalkan kita mau melihat rata-rata nilai UTS pada setiap fakultas. Sebelah kiri kita mengagregasi data sehingga kita bisa melihat hasil rata-rata masing-masing fakultas. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Anomali database. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, seperti menyebab ketidakkonsistenan data atau membuat data hilang ketika data lain dihapus. Umumnya, anomali ini dihilangkan dengan proses normalisasi yang dilakukan dengan pemisahan atau penggabungan tabel. Ada 3 tipe anomali pada database. Yang pertama adalah insertion anomaly, yang kedua adalah update anomaly, yang ketiga adalah deletion anomaly. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, pada slide ini kita bisa melihat ada screenshot dari Excel yang menunjukkan datanya yang kosong pada kolom NIM dan nama. Anomali insertion ini terjadi apabila pada saat penambahan data hendak dilakukan, ternyata ada elemen data yang masih kosong, dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Misalnya pada KRS mahasiswa, terjadi anomali ketika seorang mahasiswa ingin mengambil beberapa mata kuliah untuk semester dan tahun akademik tertentu. Masalahnya, bagaimana menyimpan fakta bahwa ada suatu mata kuliah baru yang tidak diambil oleh mahasiswa. Penyisipan tidak bisa dilakukan karena tidak ada informasi mengenai mahasiswa mana saja yang mengambil mata kuliah tersebut. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, pada slide ini kita akan melihat update anomali. Contohnya, ada data mata kuliah yang diupdate menjadi teori makroekonomi 1. Anomali ini terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data pada tabel dan tidak seluruhnya data diubah. Ini biasanya terjadi jika terdapat redundansi dan pembaruan parsial. Dengan kata lain, pembaruan database yang benar memerlukan tindakan
tambahan seperti penambahan, penghapusan, atau keduanya. Sebagai contoh, KRS mahasiswa, anomali update ini dapat terjadi jika mata kuliah teori mikroekonomi 1 berubah menjadi mikroekonomi saja, dan perubahan hanya dilakukan pada baris pertama saja. Sementara pada baris 8 dan 17 tidak dilakukan perubahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Deletion anomaly. Anomali penghapusan terjadi apabila suatu baris atau record yang tidak terpakai dihapus, dan sebagai akibatnya ada data lainnya yang hilang. Sebagai contoh, dalam data KRS mahasiswa, anomali penghapusan dapat terjadi jika pada record pertama dihapus, akibatnya seluruh data yang ada pada record tersebut akan terhapus juga, padahal data tersebut masih diperlukan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang merging data. Penggabungan data atau merging data adalah proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Proses ini sering diperlukan ketika Anda memiliki data mentah yang disimpan dalam beberapa file, lembar kerja, atau tabel data, dan Anda ingin menganalisis semuanya sekaligus. Ada dua contoh umum di mana seorang analis data perlu menggabungkan data. Yang pertama, pengumpulan data dalam studi longitudinal. Data dikumpulkan selama periode waktu yang tertentu dan dianalisis per periode waktu. Yang kedua, ada pengumpulan data sebelum dan sesudah suatu proyek. Data dikumpulkan sebelum dan sesudah proyek untuk membandingkan perubahan atau hasil. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian asosiasi dan korelasi. Asosiasi menunjukkan hubungan antara variabel, sementara korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linear di antara variabel tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, di slide ini kita akan membahas seorang tokoh yaitu Carl Pearson. Carl Pearson adalah matematikawan dan biostatistician berkebangsaan Inggris. Beliau dipandang sebagai yang membangun bidang matematikal statistik. Selain itu juga, beliau adalah pendiri jurusan statistika pertama yang terdapat pada di University of College London di tahun 1911. Ada kutipan dari Carl Pearson, "The statistician that noting a certain X will produce a single valued Y, not a causative relation but a correlation." Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Hubungan dua peubah numerik. Istilah contingency table atau table contingency juga dikenal dengan istilah cross tabulation atau tabulasi siang. Pertama kali digunakan oleh Carl Pearson dalam karya berjudul On the Theory of Contingency and its Relation to Association and Normal Correlation 1904. Selanjutnya, korelasi Pearson akan dibahas dalam konteks hubungan dua peubah numerik. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua peubah. Setiap titik pada diagram pencar mewakili satu pasangan X dan Y. Misalkan dalam satu perusahaan ingin melihat hubungan antara pengeluaran untuk iklan dengan penerimaan melalui penjualan. Bisa dilihat di kolom di bawah. Kemudian perusahaan dengan pengeluaran untuk iklan yang semakin besar cenderung mengalami peningkatan penerimaan melalui penjualan yang juga semakin besar. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Hubungan antara dua peubah yang ditunjukkan oleh scatter plot. Di sini ada contoh dari hubungan antara dua peubah. Yang pertama adalah linear positif kuat. Yang kedua adalah linear positif lemah. Yang ketiga adalah linear negatif kuat.
kemudian linear negatif lemah, kemudian tidak terdapat hubungan, kemudian hubungan non linear. Oke, kita lanjut. Oke, sudah sekian presentasi dari saya. Demikianlah presentasi saya mengenai data science. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Heni Yulianti MMM.com atas kesempatan dan bimbingannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.